Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Guys, konten kita ya, setelah tadi kita udah bongkar ya kelakuannya emaknya Helwa sama Helwanya, ya kan, di podcastnya Dr. Richard, di konferensi pers, di akun TikToknya, gua ngeliat ini ya alhamdulillah lah, sedikit banyak membuka mata orang-orang yang apa ya, kaget di awal, ternyata gitu. Nah kali ini supaya kita lihat juga nih penjelasan uminya Habib Bahar. Ya, Helwa nih, rumah tangga nih, Helwa sama BS ya. Ini karena Helwa masih bocah banget, jadi ya mungkin ibunya akhirnya ikut-ikut. Nah, orang tua nih kalau udah ikut-ikutan dalam urusan rumah tangga ya begitu dah. Dan ini gua ngelihatnya Helwa ini kayak jadi korban emaknya gitu. Emaknya udah tua, gue lihat kan ya. Kita lihat sama-sama itu akun TikTok emaknya loh itu. Cuman kan kalian nggak mau nyari. Namanya emaknya, kalian mungkin yang belum tahu, namanya Khairia Al-Katiri. Punya rumah makan di Sanana kalau nggak salah, di Manado ya. Hah? Kalian pasti kalau lihat di podcastnya Dr. Richard, kalian waduh kok begini ya. Iya kan, begitu gua bongkar ini. Tapi ini masih sebagian. Sekarang kita mau dengerin penjelasan uminya Habib Bahar. Ya, kita dengarkan sama-sama, kita reaksi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin meluruskan masalahnya Putri dan Habib. Masya Allah, masih dipanggil Putri. Baik ya. Kalau saya Ratu Teh Manis. Lanjut. Yang selama beberapa hari ini yang dikoar-koarkan Putri dan ibunya. Netizen dengar cerita yang sebenarnya. Pasang telinga baik-baik, netizen. Iya Mi, bentar Mi. Nah, jadi ada dua versi. Lu percaya yang mana? Gue percaya yang ini sih. Lu mau percaya yang ono ya terserah. Yang ono nggak gue percaya, kenapa? Karena gue udah dapet ini. Ini kan gue bongkar-bongkar nih. Ya. Coba lu bongkar Umi, ada nggak yang kayak mereka kelakuan? Yang anaknya pakai bikini doang, foto-foto. Gue nggak ngelarang pakai bikini, serah lu. Cuman nih nggak usah pamer-pamer gitu. Akhirnya kebongkar kan lu. Lanjut Mi. Yang suka menghujat, yang suka dengar berita bohong, Iya Mi. pasang baik-baik telinga kalian. Iya Mi. Ketika Habib ceramah di Surabaya, Putri dan ibunya datang ke sana. Menemui Habib di Surabaya. Dengan catatan tiket pulang pergi ditanggung Habib. Dibeliin tiket? Gitu kok ditelantarkan? Bacot lu, Helwa. Beberapa kali ada pertemuan di Surabaya Putri dan ibunya. Dan Habib. Setelah itu maka terjadilah pernikahan di Jakarta. Ada beberapa permintaan dari Putri dan ibunya sebelum menikah. Oke. Seperti keluarga harus datang dari pamannya Putri, dari adik-adiknya Putri, dari sepupunya Putri. Semua datang ke Jakarta menghadiri pernikahan Putri. Ada yang datang dari Surabaya ke Jakarta, ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Sanana. Semua mereka datang pulang pergi ditanggung sama Habib, tiket mereka pulang pergi. Nah, terus gimana itu ceritanya?
Katanya nikah diam-diam. Nikah diam-diam gimana? Keluarga ditanggung semua. Alah. Ayo lo. Lo sih kumpulin farmasi gue bongkar kan lo. Lanjut Mi. Bukan hanya itu netizen. Hmm. Hah? Selama beberapa hari Putri dilulur. Dilulur. Dan juga Putri pergi ke tempat penyewaan baju pengantin yang disewa itu harganya 7 juta lebih. Baju disewa sekali pakai 7 juta lebih. Gue nikah gak pernah begitu. Iya. Wah, Putri bener ya. Lanjut Mi. Dan mereka menikah di gedung yang masih pemilih dan teman baik Habib. Nikah di gedung. Wadah, ini salah lu Beb di sini Beb. Lu udah ngeluarin banyak begitu, dapatnya yang barang beginian lu. Iya, ini casingnya doang, ternyata dalamnya anjir. Lanjut. Kenapa dari awal sampai menikah, kenapa ibunya Putri tidak meminta sama Habib, dibikinin surat nikah? Kenapa nanti baru sekarang baru berkoar-koar? Nah, kenapa? Ayo lu, makin terbongkar fakta. Ini buat kalian yang kemarin-kemarin ikut ya kembawa sama narasi-narasi mereka ini. Aduh, kalian siap-siap deh tanggung jawab. Tanggung jawab dunia mah kayaknya kagak lu ya. Tapi jangan tanggung jawab akhirat, jangan lu kira ntar lepas. Jadi. Lanjut. Dibilang ternyata nikah siri. Bagaimana mau nikah benar? Wong Habib udah tahu punya anak banyak. Punya istri juga. Bagaimana netizen? Nah, iya Mi. Bukan hanya itu netizen. Iya Mi. Setelah menikah Habib sama Putri, mereka berbulan madu di hotel satu keluarganya. Buset. Nih gue yang baper nih. Sampai keluarganya juga di hotel. Dia yang bayar hampir semuanya. Itu ditelantarkan enggak? Lanjut. Dan kami memiliki bukti-buktinya. Setelah beberapa hari di hotel, iya Mi. dibawa jalan-jalan sama Habib. Iya Mi. Beberapa hari itu, barulah Habib kontrakan rumah di Kauripan. Harga rumah yang dikontrak 35 juta. 35 juta kontrakan rumah. Gue seumur hidup nih ya. Nggak pernah ngontrak rumah seharga itu, kagak sanggup gue. Serius. Aduh. Ini Habib. Beb, lu sih Beb ya. Malah ini lu salah beli kayaknya. Aduh Beb. Lanjut Beb. Belum isi-isi yang di dalam rumah itu semua dibeli. Loh, itu 35 juta nggak sama isinya? Wah. Ya. Waduh. Lanjut. Dengan uang Habib. Sehari itu Umi belanja cuma perabotan di dalam rumah sekitar 15 juta. Itu selama sebulan belanja terus. Sehari 15 juta selama sebulan belanja terus. Wow. Ditelantarkan. Lebay. Anjir lah. Lanjut. Sampai piring mereka datang, baju di badan. Putri dan ibunya datang, pakaian di badan. Netizen dengar baik-baik. Ini orang Manado guys, jadi maksudnya baju di badan ya cuman bawa baju doang gitu. Iya. Aduh, semua dibeliin. Ditelantarkan di mana? Ya Allah. Lanjut. Jangan langsung diserap kalau orang mau ngomong. Iya, apakah ini lihat kebenarannya, apakah ini benar? Atau mereka membikin cerita? Iya, Mi. Mereka setelah ngontrak di sana, setiap dikasih uang hari ini 2 juta. Buset. Besok atau 2 hari udah minta lagi.
Gue 2 juta tuh disampang nih ya. Gue bayar internet, bayar listrik, udah sama belanja sama makan tuh. Ya walaupun nggak 2 juta juga ya, tapi ya paling nggak bisa bertahan hidup. Ya sebulan kalau makan sederhana mah ya. Sebulan 2 juta ini sehari 2 hari minta lagi. Terus bilang diterangkan makan pakai teh manis, ngopi lu. Kopi gue mau habis lagi. Kalian nggak ada yang mau ngirim kopi apa guys? Lanjut. Begitu netizen seterusnya minta uang sampai Umi bertengkar sama ibunya Putri. Gara-gara uang. Umi aja anak Umi enggak pernah Umi minta uang. Bagaimana dia menantu selalu minta uang. Habib. Terus. Iya Mi. Bahkan setelah Putri hamil, Iya Mi. mereka minta uang buat beli baju bayi. Dikirimlah sama Habib 5 juta. Baru hamil udah minta baju bayi. Anjir. Iya. Baju bayi sama celana dalamnya mereka kali Mi. Lanjut. Besoknya lagi minta lagi. Tidak cukup katanya yang 5 juta tidak cukup buat beli pakaian bayi. Nggak cukup. Dikirim lagi sama Habib 1 juta. 5 juta nggak cukup buat pakaian bayi. Itu bayi mau pakai baju apa anjir? Dan itu masih hamil. Sini ya. Elwa, emaknya Elwa. Kalian ini makhluk apa anjir? Hah? Lanjut. Begitu seterusnya. Sampai Putri mau melahirkan. Setelah Putri melahirkan, saya datang sebagai Umi, saya datang pergi. Setelah anaknya lahir, Habib datang, azan itu anak. Saya memilih kamar yang harganya 9.500.000 di rumah sakit. Kamar di rumah sakit 9.500.000. Iya. Beb, boros lu Beb, salah pilih lu. Anjir boros gila anjir. 2 tak bolong ini. Dua tak bolong nih kayaknya nih. Anjir. Lanjut. Yang memilih kamar itu 9.500.000. Oleh ibunya Putri dia tukar itu kamar dengan kelas 2 yang 15.500.000. Kalian dengar? Apakah ini Habib tidak bertanggung jawab? Jadi ini mau anjir. Ini salahnya Beb banget nih. Beb, lu apa sih Beb? Kenapa lu milih yang beginian sih Beb? Kayak gak ada yang lain aja. Ini 2 tak bocor anjir. Ada. Lanjut. Sama si Putri dan orang tuanya. Iya Mi. Mereka membuat cerita yang tidak benar. Iya Mi. Mereka sebelum nikah sama Habib, mereka bercerita sama Habib. Kalau keluarga dari bapaknya Putri tidak peduli sama mereka. Sampai Putri makan pakai air teh, pakai teh manis. Jadi itu cerita karena keluarganya, bapaknya. Di balik cerita jadi Habib bebas. Anjir lah. Apa sih kalian ini ya? Kalian ini makhluk apa sih? Hah? Aduh. Ya Allah. Sebegitunya ya. Aduh. Lanjut. Itu yang diceritakan sama Umi dengan Habib. Ini dibalikkan faktanya. Dibilang mereka hanya makan teh dan nasi. Seperti itu di Kauripan mereka makan teh dan nasi. Padahal itu yang dibilang sama saya, sama Habib berdua. Kalau Putri tidak diperhatikan sama tante-tantenya dari abahnya. Mereka sampai makan nasi sama air teh. Allahu Itu Akbar. diceritakan mereka.
Allahu Akbar. Silahkan kalian tanya sama mereka. Hmm. Dan juga semua bukti-bukti pengiriman ada sama kita. Iya, Kita Mi. bukan jahat Bagus. seperti mereka. Bagus, Mi. Berkoar-koar yang tidak jelas di media Iya, Mi. sosial. Iya, Mi. Bukti-bukti pengiriman ada semua. Iya, Mi. Ada semua. Iya, Mi. Bukti pengiriman sama mereka ada. Itu mereka sampai jengkel sama Habib. Maunya terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana. Mau ngapain terus-terusan ke sana? Nah, Oh, Habib juga punya kewajiban. Habib juga bukan cuma punya anak sama istrinya. Iya. Habib juga punya umat. nah. Jadi ini gue kalau dari penjelasan Umi memang banyak perempuan yang begitu kurang syukur. Nggak ada rasa syukurnya. Aduh. Udah dapet segitu banyaknya masih aja lu ya. Emang dasar. Ini didikan mahnya gua rasa nih. Nah, lanjut Mi. Pergi habis maghrib, pulang subuh. Kemarin Habib sakit selama 10 hari. Mereka mau nyuruh datang. Mau dikolonin terus anaknya. Ya Allah ya Rabbi. Umi tidak pernah bicara seperti ini. Iya Mi, Umi nggak pernah. Mereka Iya, saya saksi Umi nggak pernah bicara begini. Saya saksi Mi. Betul Mi. Lanjut Mi. udah keterlaluan. Makanya Umi bikin video ini. Biar Iya. kalian tahu cerita yang sebenarnya. Mereka yang datang, mereka yang kejar sama Habib. Sampai dibawa sampai ke Pulau Seribu. Mana? Sampai ke hotel mana, sampai ke Bogor. Kemana-mana dibawa sama Habib. Hah? Ditelantarkan gimana? Lebay. Anjir. Biar mereka senang. Biar mereka enak. Dibawa sama Habib. Makanya netizen dengar baik-baik. Nah, Beb, gua nggak pernah bawa-bawa begitu, Beb. Gua lu ajak sih ya di Riau, di Pontianak dulu, Beb. Iya dong, lu datang sini deh, Beb. Kita mancing yuk. Lu salah pilih, lu pakai milih 2 tak sih, 2 tak bocor lagi. Lanjut. Jangan kalian dengar langsung diserap. Hmm, Begitu juga dengan si Putri. hmm, Dia masih status istrinya Habib. Dia belum dicerai. hmm. Nah, Mereka punya anak. eh, Kenapa juga dia ikut-ikut sama orang tuanya? Kalau begitu orang tuanya nah, ikut campur urusan rumah tangganya Putri, biar 1000 suaminya pasti bercerai. nah. Setiap 1000 rumah suami. tangga anak itu kalau orang tua ikut campur pasti hancur. Iya, Mi, betul. Betul, Mi. Kenapa juga Putri ikut-ikutan ibunya ngomong Nah, yang ngawur-ngawur? Nah, emaknya, kalau putrinya apa si Helwa ini gua rasa dia kan masih bocah 22 tahun. Emaknya yang begini-begini joget-joget itu. Kan ada buktinya emaknya. Di video yang ini kan gua bongkar. Emaknya masih begini-begini. Apa? Udah tua. Masih aja mata duitan ya. Hah? Lanjut. Dia masih status istrinya Habib belum dicerai. Hmm. Sampai di sini dulu netizen ya, nanti kita sambung lagi ke Siap, acara berikutnya. Siap, Mi. Nah, tuh lu dengar. Nah, ini klarifikasi dari pihak Uminya Habib Bahar. Jadi begitulah, guys. Ya, memang gua udah curiga emaknya si Helwa nih rada-rada. Masa iya udah sih begitu berarti terus di podcastnya Dr. Richard dia pakai jembom soal terus bilang tapi tidak apa-apa ada Allah selalu bawa yang begitu. Allah yang mana lu bawa lu dah begitu aja guys ya. Selamat menikmati, kalian jangan lupa like and share video ini, jangan lupa itu. Oke, kita akan terus bongkar ini. Gue nggak akan berhenti. Kenapa? Karena si Putri, si siapa Helwa nih pakai ngumpul sama Irfan Wesi yang dulu juga ngebelain perempuan Ratu Ketek Hitam yang fitnah Habib Rifki Ali terus. Salah pilih lawan lu, salah pilih kawan lu. Terus gue nggak bakal berhenti gue. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berbuat baik guys. Jangan pernah malu untuk mengatakan yang hak itu hak. Walaupun dibenci sedunia. Apalagi cuma dibenci sama netizen buzzernya Helwa sama maknya. Enteng. Anjir.